Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mia Syafrina. Di video ini kita akan bahas praktikum ke-10 yaitu analisis regresi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa itu. Analisis regresi pada praktikum ini nanti diharapkan mahasiswa mampu melakukan analisis regresi data hasil penelitiannya menggunakan SPSS. Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai regresi. Nah, nilai-nilai dari suatu variabel tersebut ada variabel bebas ditetapkan dengan semua jenis peramalan yang tidak harus berimplikasi untuk suatu nilai tengah dari populasinya. Persamaan regresi biasanya dituliskan dengan persamaan seperti ini, Y topi sama dengan A ditambah BX. Atau misalkan kita buat juga Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Bagaimana menguji regresi menggunakan SPSS? Kita punya data seperti ini, ada variabel fasilitas belajar, ada variabel motivasi belajar, lalu ada variabelnya prestasi belajar. Nah, silakan di input data ini. Nah, kita akan mau hitung berapa besar kontribusi bersama seluruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Ujilah apakah ada kontribusi tersebut signifikan dan bagaimana persamaan regresinya dengan taraf signifikannya adalah 5%. Nah, berarti di sini input datanya ada variabel fasilitas, motivasi, sama prestasi. Nanti akan muncul di data view-nya seperti ini. Oke, kita cobakan. Saya sudah pindahkan datanya ke Excel. Jadi datanya seperti ini. Fasilitas, motivasi belajar, prestasi belajar. Saya akan ekspor datanya ke SPSS. Open data, seperti biasa. Ini Excel. Praktikum 10. Oke. Nah, ini dia ya. Fasilitas belajar, motivasi, prestasi belajar. Kita cek dulu variabel view-nya udah benar. Oke. Nah, gimana langkahnya? Langkahnya adalah klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu ambil yang linear. Nah, kemudian masukkan variabelnya. Dependent adalah variabel yang tidak bebas atau variabel yang bergantung. Dari tiga hal tersebut, kira-kira yang bergantung yang mana? Tentunya adalah prestasi. Nah, kita mau lihat nih, ada nggak ya pengaruh dari fasilitas dan motivasi terhadap prestasi? Berarti dependennya adalah prestasi, sedangkan independennya adalah fasilitas sama motivasi. Lalu nanti klik OK. Kita cobakan. Berarti di sini analyze, lalu regresi, pilih yang linear, dependennya atau variabel terikat atau variabel tidak bebasnya adalah prestasi, sedangkan variabel bebasnya fasilitas sama motivasi. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia ya. Jadi kita punya output seperti ini. Ada model summary-nya, ada ANOVA-nya, ada koefisiennya. Nah, gimana cara membacanya? Kita baca satu-satu. Mulai dari, kita baca dari awal. Yang pertama, ada tabel modelnya summary. Itu menunjukkan beberapa hal. Nah, kita lihat yang summary tadi yang mana? Ini dia. Summary itu di sini ada R, itu menunjukkan korelasi, ada R square, ada adjust this R, sama standard error of estimasi. Kita lihat satu-satu. Jadi kalau R itu nilainya 0,978 ini, itu menunjukkan korelasinya sebesar 0,978. Angka ini menunjukkan korelasi antara dua variabel fasilitas belajarnya dan motivasi belajar sama dengan prestasi belajar. Hubungannya sangat tinggi ya, atau sangat besar. Lalu ada lagi R square. R square itu 0,956. Itu menunjukkan angka koefisien determinasi atau R kuadrat ya di sini harusnya. Nah, artinya variasi dalam prestasi dapat dijelaskan variasinya ya oleh fasilitas belajar dan motivasi belajar melalui model sebesar 95,6%. Nah, sisanya 3,4% itu berasal dari variabel yang lain. Atau bahasa sederhananya, kontribusi
atau sumbangan fasilitas belajar dengan motivasi terhadap prestasi itu sebesar 95,6%. Sisanya dari variabel lainnya. Lalu ada lagi adjusted R-square. Nah, di sini 0,948. Ukuran ini sebenarnya sama aja dengan R-square ya. Hanya saja dia lebih stabil. Nah, maka disesuaikan dengan jumlah variabel bebasnya. Lalu ada lagi standar error of estimasi 2,44123. Itu menunjukkan ukuran tingkat kesalahan dalam melakukan prediksi terhadap variabel tersebut. Lalu output yang kedua itu ANOVA. Kita lihat output yang kedua di sini. ANOVA. Ada modelnya, ada sum of square, degree of freedom, ada mean square-nya, ada uji F-nya, ada signifikannya. Maksudnya seperti apa? Kita lihat di sini. Tabel ANOVA digunakan untuk menentukan taraf signifikan atau linearitas dari regresi. Nah, di sini hipotesis penelitian kita, uji keliniaran. Yang pertama, H0 tidak terjadi hubungan linear antara variabel prediktor, prediktornya adalah fasilitas dengan motivasi, dengan variabel dependen, yaitu prestasi belajar. Kalau H1, terjadi hubungan linear antara variabel prediktor dengan variabel dependennya. Gimana menentukannya? Lihat dari F hitungnya. Kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, kita terima H0. Kalau lebih besar, kita tolak H0. Jadi lihat dulu F tabelnya. Atau kita cukup lihat dari signifikannya. Kalau signifikannya lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Kalau signifikannya kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Kita lihat signifikannya 0,000, artinya dia lebih kecil dari alfa. Ya, kalau lebih kecil dari alfa, berarti H0 ditolak. Kita tolak H0, artinya kita terima H1. Terjadi hubungan linear antara variabel prediktor dengan variabel dependen. Jadi benar nih, dia hubungannya linear. Kemudian, tabel koefisien itu menginformasikan uji koefisien dan uji konstantanya. Nah, di sini H0-nya, koefisien fasilitasnya tidak signifikan, kalau H1 koefisien fasilitas belajarnya signifikan. Kita lihat dengan uji lihat signifikansinya aja. Kalau lebih besar berarti H0 diterima, kalau lebih kecil H0-nya ditolak. Ternyata dari tabel keempat baris fasilitas itu nilai T hitungnya ini 12,318, signifikannya itu 0,0. Jadi kalau signifikannya 0,0, dia kan kecil dari 0,05, berarti H0 ditolak. Kalau ditolak, berarti kita terima H1. Fasilitas belajarnya signifikan. Nah, untuk motivasi gimana? Sama ya, kita lihat satu-satu nih. Ini fasilitas, signifikannya 0,0. Kalau motivasi, signifikannya itu 0,37. Jadi ternyata kalau untuk ini motivasi nilai signifikannya 0,37 yang artinya lebih besar dari 0,05. Kalau besar dari 0,05 berarti H0-nya diterima. Koefisien motivasi belajar tidak signifikan. Nah, berdasarkan tabel keempat pada baris konstan diperoleh nilai T-nya segini dan signifikannya 0,0 kecil. Berarti di sini dikatakan konstantanya kalau dia kecil ditolak ya H0-nya, dikatakan konstantanya signifikan. Di sini H0-nya diterima karena dia kecil, benar. H0-nya diterima. Kalau H0 diterima berarti konstanta tidak signifikan. Model persamaan regresi diperoleh dari koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada pada kolom unstandardized coefficient. Kita lihat di sini. Ini dia. Unstandardized coefficient. Nah, inilah yang akan menjadi koefisien pada persamaan regresi kita. 49,908 ditambah 3,871 fasilitas belajar ditambah 0,301 motivasi belajar. Ini dia. Jadi persamaan regresinya, nih, fasilitas belajar misalkan dari X1, motivasi belajar X2. Di sini Y sama dengan 49,908 ditambah 3,871 X1 ditambah 3,01 X2. Nah, itu untuk analisis regresi.
Untuk lebih memahami, silakan dikerjakan, latihan soalnya. Selamat mencoba.